Baik sahabat Putekin Suling dimanapun Anda berada, terutama untuk teman-teman pecinta televisi SMS TV-nya orang Babasa. Kita prepare ini bareng teman-teman Blasmawan FM, ada Andri Blasmawan dan Bayu Blasmawan. Talk show bersama Bang Herwin Yatin. Kawan-kawan pantengin terus di channel SMS TV Babasa bareng teman-teman daripada Kita Radio Blasmawan FM. Oke tutus, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Oke, dan DP lonceng notifikasi, tujak juga Aijo. Terima kasih tutus, Tindis. Sedikit lagi mulai, jadi saya bareng digantikan kopal tanda tanganku. laki-laki ya. Iya. Syukuran jalanku sehat-sehat selalu. Oke. Ini seorang salah satu rekan satu visioner juga sama beliau. Pemikirannya selalu menghidupkan sesuatu yang kreatif, produktif dan inovasi. Ataupun medsos lain yang saya hormati. Sebelum mulai, Bang Herwin melakukan live di Instagram pribadi beliau. Wajib dan Tarwi tentu saya diberikan kesempatan untuk di studio alam yang seperti yang teman-teman lihat. Saya akan melakukan live siaran langsung radio melalui wawancara yang tentu diprakarsai oleh Blasmawan FM, radio yang top di Luwu. Nah itu, mana pemiliknya? Hadir. Nah itu dia, anak muda yang energik dengan ada satu Bayu. Nah ini tentu akan banyak berbicara tentang banyak hal yang berkaitan dengan keseharian dan bahkan juga nyerempet ke pemerintahan juga mungkin. Kalau ada yang mau bertanya tentang hal-hal lain di luar itu boleh juga. Silahkan menyimak, silahkan mendengarkan, silahkan mudah-mudahan berkenan. Saya menunggu respon, dikritik terutama dari Anda semua. Terima kasih untuk bisa menyaksikan ini. Saya dan kita semua berdoa mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah, dan yang tidak melaksanakan ibadah kita saling menghormati, dan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dalam keseharian kita. Terima kasih, selamat menikmati. FM, ngapi radio. Tiada ngapi suara baik. Ada. Baik, di malam ini kita spesial eksklusif. Pokoknya untuk malam Jumat ini kita lagi bicara-bicara ringan dengan Pak Bupati Kabupaten Banggai, Bapak Dr. Insinyur Haji Herwin Yatin, MM. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Senang sekali bisa bergabung dalam suasana Ramadan malam setelah melaksanakan kewajiban kita. Siap, sholat Saya tarawih berjamaah. ucapkan selamat untuk teman-teman pengelola radio dan pemirsa semua. Baik. Mudah-mudahan semua sehat. Siap. Sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baru landing tadi langsung dapat kabar langsung ke Lobu ya? Ya, Pak Haji, kita melaksanakan Safari Ramadan Safari Ramadan. dengan program yang terus kita galakkan karena memang Safari Ramadan ini kesannya untuk silaturahmi, kesannya juga untuk tentu penyampaian pesan-pesan pemerintah, pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat kita. Jadi tidak mengenal masa pilkada dan masa-masa yang, tetapi bagaimana dia konsisten, bagaimana dia terus kita lakukan supaya masyarakat terus merasa pemerintah hadir di dalam kehidupan mereka. Baik. Jadi Pak Haji ini masih tetap berhubungan dengan masyarakat Kabupaten Banggai ya Bapak? Iya, tentu. Harus ya. Ya. Kita asiknya panggil apa ini Bapak? Pak Haji saya, panggil akrabnya beliau. Panggil saja Pak Haji. Pak Haji. Baik, apa biasa. baik?
Kakak kayaknya. Oh Kakak, kakak ya. ya. Jadi kita berkolaborasi lokal support lokal dan kita mengundang akhirnya kita bisa diluangkan waktu oleh Pak Haji untuk bisa bicara-bicara ringan di sini ya. Siap. Nanti kita akan bahas tentang rekam jejak beliau ya, Pak ya. Iya, sesuatu mau cerita ini. Jadi orang santai-santai di sini dan di sini juga banyak suasana bagus. Lagi ada suasana Kita bulan. tidak pakai masker karena suasana terbuka. Baik, betul sekalian kita sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Ada baik sanitizer, baik. Ya sudah, pokoknya semua Ada serba. masker, Pak. Ada masker. Saya ada masker juga ya. Ada Jadi masker. buat pendengar dan juga penonton netizen yang ada di 92,5 di akun Ngapi Radio dan juga yang lagi badengar orang di mobil juga lagi. Untuk suatu nilai-nilai yang kemudian saya rasakan juga setelah besar adalah nilai-nilai di mana kami bertujuh saudara ini memang dilatih survive oleh orang tua karena sebagai anak Nusantara punya rumah dinas itu kamarnya terbatas sehingga depan dikatakan ini anak-anak kolong karena saya bersaudara 7 orang 4 laki-laki 3 perempuan. Satu kamar untuk anak perempuan, satu kamar anak laki-laki, satu kamar untuk orang tua. Yang kamar anak kecil itu untuk untuk pembantu rumah tangga dan kami berempat itu karena terbatas kamarnya jadi sebagian tidur di kolong. Geri kalau ini. Di tanah kolong namanya. Berarti ini di rumah dinas ya, Pak Haji? Iya. Kopel Saya ya. dari dibesarkan di rumah dinas dan setelah SMP di Makassar baru ada rumah pribadi orang tua dan memang kita dilatih sangat mandiri oleh orang tua di kehidupan kompleks perwira TNI pada saat saya itu teman-teman saya sebagai anak tentara itu kadang-kadang terlalu back full oleh orang tua sehingga mereka manja. Tapi kalau saya ada sedikit kesalahan, orang tua saya sangat kasih biar dan bahkan tidak membela. Orang tua bahkan ya serahkan sama kita kalau kita bikin salah ya sudah tidak akan dibelain sama dengan teman-teman kita tak gara apa karena anak tentara pangkat mayor pangkat letkol ayahnya terus kalau ada apa-apa ayahnya dengan anak buahnya turun tangan. Kalau saya rasa orang tua saya tidak mau turun tangan karena memang kita diajar untuk ya tentu ya kamu yang berbuat, kamu yang tahu tanggung jawab ya. Jadi setelah masuk mahasiswa, saya tidak tinggal di rumah secara resmi, kebanyakan di luar di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan maupun terutama remaja masjid. Di remaja masjid ini membentuk karakter saya terutama karena saya memang kalau tidak di kampus saya tidur di masjid. Karena kalau pulang di rumah tidur di kolong, lebih baik kita tidur di masjid. Di masjid atau di kampus masjid ya? luas. Masjid ini di masa kecil ini apakah riang gembira atau ada pemalunya atau bagaimana ini? Tahu saya di lingkungan saya teman bapak saya itu rata-rata letkol, mayor itu kalau ada apa-apa bapaknya, ibunya turun tangan. Kalau kami tidak, kami dilatih ya hadapi sendiri. Nah, itulah yang kemudian saya rasakan dulu sebenarnya cemburu dalam hati. Masa teman di sebelah teman saya yang itu ada masalah sedikit bapaknya turun tangan. Backup lagi sama Pak tua ya. Iya itu sama anggota anak buahnya kan. Kalau orang tua lihat ada kesalahan yang kami perbuat sebagai anak-anak laki-laki ya sudah tunjuk kayak sana atau tukang roti kayak sana atau mau jadi yang kamu disiplin kamu ikut menjadi seorang psikolog itu dan saya pilih UI. Maka saya banyak belajar sama dari tentu saja majalah-majalah itu ada majalah psikologi yang ada di perpustakaan sering saya baca. Saya sangat senang kan sama psikologi membaca psikologi kejiwaan. Saya suka sekali. Kemudian yang kedua pilihan saya kalau tidak masuk psikologi adalah
seorang sarjana arsitek. Arsitek Iya. Pantas ini Pak Haji ya. Dengan apa namanya keinginan saya tentu. Jadi tidak apa-apa konsultannya sudah menyelesaikan. Ya. Psikolog. Jadi sebenarnya ayah saya itu nenek kakek saya itu kepala desa. Tapi karena ada wajib militer inilah yang kemudian mengantar beliau menjadi seorang tentara yang berkarir dari bawah, dari pangkat sersan naik ke sampai ke letnan kolonel tahapan. Jadi ya dia jalani saja sebagai seorang tentara. Makanya anak-anaknya tidak ikut-ikutan mau ikut jadi tentara. Ya, karena kita tahu ya ada norma-normanya kalau arsitek tentara itu. Tahu-tahu jadi pertanian. Tapi kuliah di pertanian ya Pak Haji. Iya, akhirnya pertanian. Ceritanya itu kan pertanian bukan pilihan saya, pilihan ibu terutama saya adalah penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tanpa tes. Jadi waktu itu ada 3 pilihan dan waktu saya konsultasikan pada ibu saya yakin ini nilai kekeramatan dalam rumah tangga ibu paling luar biasa. Dan ketika beliau bilang sama saya kontak, jadi dia tidak pikir, dia cuma bilang begitu. Kau mau di mana? Saya mau di psikologi. Gak usah kau kemana-mana. Jadi waktu saya isi itu, saya isi sesuai maunya saya. 1 psikolog, 2 arsitek ITB, 3 di IPB pertanian. Tapi ketika terakhir mau dikumpul itu format, saya tidak tidak 1 bulan setelah itu, 1 bulan setengah pengumuman dan saya lolos pun pertanian tanpa saya. Itu keramatnya itu luar biasa. Doa ibu ini Pak Haji. Iya, dia tidak berdoa, dia sambil Kristi. Jadi itu apa? Itulah saya katakan bahwa kadang-kadang kita jangan sampai ketulak sama orang tua, terutama ibu itu, karena ibu itu apa ya, luar biasa dia. Menjadi seorang, dia bilang tolong jaga Erwin karena Erwin itu kelihatannya baik ke depan. Terus dia ulang lagi ketika dia sakit mau meninggal di Makassar, Erwin itu mau jadi orang besar. Kalau orang dengar biasa-biasa tawa kan, padahal saya waktu itu cuma jadi seorang karyawan swasta. Iya, karyawan swasta, kerja profesional saya sebagai seorang pertanian. Saya baktikan ilmu saya swasta itu secara maksimal. Tapi kemudian sudah dibilang sama orang tua ibu saya sebelum meninggal akan jadi orang besar. Saya heran, semua juga heran yang dengar itu. Tapi sudah, seiring waktu terbukti juga akhirnya. Iya, Masya Allah, orang ya. Sampai kepada pemirsa Radio Plasmawan yang mendengarkan teman-teman di media sosial, ini orang tua, terutama ibu, jangan sampai kita lalaikan nilai pesan-pesan itu. Saya kira. Kita break dulu ya Pak Haji. Oke. Putar lagu ibu nih, boleh? Request dulu ya, karena memang ibu ini luar biasa memang. Ya. Semua itu. Baik, ibunya Iwan Fals boleh? Pak Haji? Boleh. Baik. Woi, sangat senang saya. Baik. Nah, di sini juga rame ini. Di sini luar biasa ini. Terima kasih banyak ini. Hanya sudah ya. wartawan lokal. Happy. Oke, break. Oke, baik. Ada yang kita yang Pokoknya sini luar biasa. Banyak tamu-tamu luar biasa untuk hari ini. Si Bitung. Pak Evi. Baik. Sabar, saya masih cari ini sekarang Pak. Siap lah. Siap ya. Banyak baju paku pertanyaan juga ini ya. Iya. Pasti untuk ini netizen ada 88 mata luar biasa, ini ada komentar-komentar luar biasa ini. Ada, mohon maaf ini kalau lantaran so terlalu banyak komentar ini ya. Saya baca dulu, ada Bang Iwan Toro ini. Andri sampaikan salamku, sehat selalu. Iwan Toro. Batin. Ya, Bung Iwan, selamat dan sukses untuk hidup yang baru. Iya. Saya senang sekali. Dan sukses juga, sehat selalu. Salam untuk Bunda. Iya. Terus juga ada Muhammad Izin Laude, katanya keren Pak Haji, sehat selalu Pak Dokter. Alhamdulillah, salam sehat kembali, Bung Idin.
Baik, pokoknya ini banyak Semua komentar-komentar yang ada. berkomentar, semoga tentu saja kita semua melakukan hal yang baik, saling mendoakan. Ada juga salah satu pemuda pembaca buku Rama Tantra. Rama Tantra ini. Kepada Bung Bapak Rama. Bung Rama, selamat, salam sukses. Pokoknya kita berkolaborasi terus untuk kebaikan generasi bangsa. Apa ini? Bawang putih. Oh, buat Tapi bisa sama imun kopi itu. nih Pak Haji. Boleh. Boleh, Pak. Habis ramuan dulu ya. Iya, Arabica blend. Sudah tahu ya. Luar biasa emang. Tadi ada dari FK PPI. Ya. Tadi sudah bicara tentang masa-masa yang khas pendidikannya luar biasa dari disiplin ya. Berkat kata-kata dari seorang ibu. Tentunya dari wakil baru bupati. Iya. Saya jujur mengenal Pak Haji ini waktu DPR. ya DPR, terus juga jadi wakil bupati dan saya kenal bupati. Tahu, Krista. Iya. Itu pertama kali saya ke sana saya ditanya kan, bagaimana kabar pemilihan di Lubanggai? Saya bilang Ya, seperti ini kita tidak bisa ketemu lagi. iya. Apa tidak ada dari raut wajahnya Bapak kekalahan. Ya, bagi saya memang karena kita paham ini kodrat umum. Tidak selamanya kita berada di atas. Kita harus paham itu. Jadi menempuh kehidupan dengan basic yang sudah diajarkan orang tua, dengan nilai-nilai religius kita yang kita dapatkan dari pengalaman kita sejak kecil. Tentu itulah yang menjadi benteng paling kokoh ketika kita mengarungi kehidupan. Dan itu yang mungkin teman-teman lihat. Tadi Bayu lihat pada saya, Bung Andri lihat saya santai aja, tidak akan pernah insya Allah post power syndrome apalagi, atau merasa harus enggak lah. Tidak ya. Saya sudah kembali kepada rakyat, di mana basic saya seorang ahli pertanian, saya juga seorang wira swasta, dan saya bisa andalkan apa yang saya miliki untuk bisa survive dalam menghadapi ini. Seperti itu. Ini banyak ini pertanyaan ini Pak Haji ya. Lain kan. Kata-katanya Pak Haji memang kayak DP nama sang visioner. Nah itu kembali ke sang visioner ya. Dia setidaknya bukan paten ini. 21. Nah, setidaknya wajah Lubanggai itu bisa terkenal. Bisa ya, kita sepakat ya. Sepakat. Bukan dalam arti apa ini ya, maksudnya sepakat. Bapak sebagai sang visioner, ada konseptor, karena mungkin arsitek juga ya. Itu jadi memang itu Ada ya, jiwanya. ikon-ikon kota air, ya, sama program-program dari Bapak Iya. di 2016 itu, maksudnya ya dikenalkan kepada dunia. Iya. Saya kaget stunting Pak. Iya. Itu mendunia luar biasa. Jangankan stunting. Sebelumnya stunting itu kita juga ada namanya gerakan moral Binasa. tanpa anak. Itu juga masuk ke United Nations Public Service Award di New York PBB, menjadi utusan pemerintah negara kita di lomba inovasi. Tidak gampang. Karena itu pertama ya, dalam masa-masa tahun ketiga pemerintahan, ketika inovasi saya tentu saja menjadikan satu kewajiban bagi seluruh perangkat daerah sampai ke tingkat desa. Maka semua berlomba-lomba. Kenapa harus kita lakukan inovasi dalam bidang pemerintahan? Karena itu ujung-ujungnya adalah pelayanan kepada rakyat. Hal-hal yang akan dirasakan oleh rakyat, hal-hal yang akan banyak bersentuhan kepada rakyat. Kita melakukan suatu perubahan sikap, perilaku, kemudian motivasi. Nah, sehingga muncullah misalnya inovasi gerakan moral tiana sampah. Itu tidak pakai uang, APBD tidak. Tapi bagaimana kemudian kita merasa bahwa kita ini loh memiliki lingkungan hidup yang ada di Kota Lu, Kabupaten Bang. Siapa lagi yang harus pelihara kalau bukan kita?
Nggak mungkin orang yang datang kita suruh pungut sampah, nggak mungkin. Malah kalau kemudian dari kita itu kita lakukan, semakin banyak orang tertarik datang ke Lubuk Banggai, daerah kita. Kalau banyak orang datang, berarti apa? Kita akan diuntungkan. Kita akan putar ekonominya kita. Dan ingat, Lubuk Kabupaten Banggai ini bukan daerah persinggahan. Kalau kita lihat peta geografi, dia tidak sama dengan Poso, dia tidak sama dengan Tojo Una atau di Parigi Motong atau Palu. Tempat lalu lalangnya orang, misalnya orang dari Manado mau ke Makassar, kan lewat itu, situ. Lewat Palu, lewat Poso, lewat Parigi Motong. Pasti hidup itu karena ada tempat wisata. Tapi kalau di Lubuk, orang mau datang ke Lubuk untuk apa? Nggak ada. Nggak ada alternatif. Kecuali memang anak Lubuk, orang Lubuk. Nggak ada, dia mau ke mana? Dia mau ke Banggai Kepulauan. Dia memang orang Banggai Kepulauan. Tapi kalau dia bilang dia dari Manado mau ke Makassar, tidak ada jalannya ke Lubuk. Tidak ada jalan. Sehingga dari situ harus kita harus ada pemikiran besar membalas semua kebaikan. Bisa selalu, Dinda. Kami juga kayaknya masuk di HIPMI juga ya. Bukan kayaknya, masuk ya. Sebagai belajar orang. Dan tidak ada yang bisa kalah. Bukan catur ya, yang kemarin viral bukan ya? Catur itu jarang. Jarang. Saya di Indonesia yang domino untuk melatih kembali. Kan ini namanya kemampuan otak ini harus kita latih lagi. Dan salah satu melatih itu menurut saya karena saya suka domino. Baik teman-teman, jangan lupa di subscribe channel SMS Sahabat Mutakin Suling. Tekan tombol merah di sudut kanan paling bawah itu, tekan lagi. Lalu kemudian tekan lagi lonceng notifikasinya paling atas agar bisa menyaksikan video kami terus yang kami upload. Terima kasih, salam dari kami Sahabat Mutakin Suling. Assalamualaikum.